Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nurul Hidayah. Sejumlah ayat-ayat Al-Quran telah memaparkan kisah dan cerita para nabi, serta periode kehidupan mereka. Karena di balik kisah-kisah tersebut tersimpan pelajaran-pelajaran berharga, dan kisah-kisah tersebut pada hakikatnya adalah harta simpanan yang memiliki banyak rahasia dan misteri. Ayat-ayat tersebut telah mendapatkan perhatian dari para sejarawan, penulis buku sejarah dan kisah-kisah para nabi, dan para peneliti kajian agama secara istimewa. Setiap dari mereka telah mengambil pengetahuan sesuai dengan kemampuan masing-masing dari mata air segar itu. Jangan lupa untuk terus dukung channel Nurul Hidayah TV, dengan menekan tombol subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar Anda mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Dan like serta share videonya. Sampaikanlah ilmu, walau satu ayat. Perbedaan antara kisah-kisah Al-Quran dan kisah-kisah lain. Secara mendasar, kisah-kisah Al-Quran sangat berbeda dengan kisah-kisah lainnya dari berbagai segi dan sisi. Akan tetapi, dapat dikatakan bahwa titik pembeda paling urgen antara kedua jenis kisah itu adalah tujuan yang hendak digapainya. Pada hakikatnya, tujuan itulah yang menjadi pembeda utama antara kedua jenis kisah tersebut. Setiap orang yang ingin menceritakan atau menulis sebuah cerita, ia pasti memiliki sebuah tujuan yang ingin dicapainya. Sebagian orang sangat meminati seni cerita, karena unsur seninya belaka. Dengan kata lain, ia menekuni bidang seni ini, supaya bakat seninya bertambah maju dan berkembang pesat. Sebagian yang lain menekuni bidang seni ini dengan tujuan hanya ingin mengisi kekosongan waktunya. Dan kelompok lainnya, menelusuri kehidupan seni hanya ingin mengetahui, dan menukil biografi dan sejarah generasi yang telah lalu. Ringkasnya, setiap orang menekuni seni cerita ini atas dasar faktor dan dorongan tertentu, serta ingin menggapai tujuan yang diinginkannya. Hal itu dikarenakan seni cerita memiliki daya tarik khusus yang tidak dimiliki oleh seni-seni lainnya. Al-Quran pun tidak luput dari kaidah di atas. Ia pun memiliki tujuan tertentu dalam kisah-kisah yang dipaparkannya. Yang pasti, tujuannya di balik pemaparan kisah-kisah itu tidak terlepas dari tujuan universalnya, yaitu hidayah dan memberikan petunjuk kepada umat manusia. Mendidik mereka secara benar dalam setiap sisi kehidupan. Mengadakan reformasi sosial secara mendasar. Dan akhirnya, menciptakan individu dan masyarakat yang soleh, berkepribadian ilahi, dan beriman. Tujuan kisah-kisah Al-Quran. Jika kita menelaah kisah-kisah Al-Quran dengan seksama, kita akan memahami bahwa dengan perantara kisah-kisah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyampaikan poin-poin penting yang dikemas dalam bentuk cerita dan kisah. Di antara tujuan-tujuan itu adalah sebagai berikut ini. Membuktikan kewahyuan Al-Quran dan kebenaran misi Nabi yang semua diembannya adalah wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala demi membimbing umat manusia ke jalan yang lurus. Dengan memperhatikan kecermatan dan kejujuran Al-Quran dalam menukil kisah-kisah itu, kewahyuannya akan dapat dibuktikan. Al-Quran sendiri telah mengisyaratkan hal ini ketika ia menukil kisah-kisah para nabi, baik di permulaan maupun di akhir kisah. Kami akan menceritakan kepadamu cerita terbaik, dengan apa yang telah kami wahyukan Al-Quran ini kepadamu, meskipun sebelumnya engkau termasuk di antara orang-orang yang lupa, tidak mengenal kisah itu. Quran Surah Yusuf ayat 3. Itu semua termasuk dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu. Sebelum ini, engkau dan kaummu tidak mengetahuinya. Maka bersabarlah, karena masa depan berada di tangan orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Hud ayat 49. Membuktikan kesatuan agama dan akidah seluruh nabi. Karena mereka semua datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pondasi dakwah mereka adalah satu, dan mereka mengajak umat manusia kepada satu tujuan yang sama. Dengan mengingatkan kembali tujuan yang satu ini, di samping ingin menegaskan kesatuan akar dakwah seluruh agama dan umat manusia,
Al-Quran juga ingin menekankan bahwa pondasi dakwah para nabi tidak berbeda antara satu dengan lainnya. Menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu tujuan yang diproklamirkan oleh seluruh nabi dan rasul. Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada Tuhan bagi kalian selainnya. Sesungguhnya aku takut azab yang besar terhadap kalian." Quran Surah Al-A'raf ayat 59 menjelaskan kesatuan metode dan sarana para nabi dalam berdakwah. Kesatuan sikap mereka dalam menghadapi masyarakat, bagaimana sikap masyarakat dalam menanggapi ajakan mereka, dan kesamaan adat istiadat yang berlaku di dalam masyarakat ketika mereka mulai berdakwah. Menceritakan pertolongan-pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap para nabi, dan menekankan realita bahwa peperangan ideologi itu pasti berakhir dengan kemenangan di pihak para penolong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, para nabi akan semakin tegar dalam menjalankan misi mereka, dan para pengikut mereka akan lebih bersemangat untuk mengemban amanah tersebut. Membenarkan kabar-kabar gembira dan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara nyata dengan memberikan contoh-contoh nyata tentang hal itu. Semua itu adalah suatu implementasi dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang taat, dan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi para pembangkang. Menjelaskan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dicurahkan atas para nabi sebagai hasil kedekatan hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengemukakan permusuhan kuno syaitan terhadap umat manusia, di mana ia selalu menanti kesempatan untuk menyesatkannya. Kisah Nabi Adam adalah sebuah contoh nyata untuk hal ini. Faktor pengulangan kisah-kisah Al-Quran. Salah satu pembahasan penting yang mungkin sering kita pertanyakan setiap kali kita menelaah kisah-kisah Al-Quran adalah, mengapa sebagian kisah Al-Quran diulangi dalam surah yang lain? Tujuan yang berbeda menuntut pengulangan kisah. Setiap kisah yang disebutkan dalam sebuah surah Al-Quran tentunya demi menggapai sebuah tujuan tertentu. Karena terdapat tujuan lain yang berbeda dengan tujuan tersebut. Hal itu menuntut supaya kisah itu diulangi lagi di surah lain demi menggapai tujuan yang lain pula. Oleh karena itu, jika satu tujuan telah menjadi faktor untuk sebuah kisah supaya disebutkan pada sebuah surah, faktor lain yang berbeda dapat menjadi faktor tersendiri untuk kisah itu supaya disebutkan lagi di surah yang lain. Karena dakwah Islam melalui periode yang berjenjang dan berbeda-beda. Dan Al-Quran juga turun sesuai dengan tuntutan setiap periode dakwah itu. Secara logis, kisah yang terdapat di dalamnya sesuai dengan tujuan yang ingin digapai dalam setiap periode dakwah itu akan mengalami pengulangan dalam beberapa surah. Harapan kami, semoga pembahasan kita kali ini dapat bermanfaat bagi kita dalam mengemban risalah ilahi yang suci ini. Dan kisah-kisah para nabi ini dapat menjadi figur teladan dalam hidup kita. Semoga kita senantiasa dalam lindungan, serta limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.